Selamat malam rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sesi yang ketiga ini kita akan ada pembahasan tentang faktur pajak. Apa itu faktur pajak? Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Kemudian bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli BKP atau JKP atau orang pribadi atau badan yang mengimpor barang kena pajak. Kemudian sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Faktur pajak terdiri dari kode dan nomor seri faktur pajak. Kode faktur pajak itu nanti terdiri dari kode transaksi dan kode status. Kemudian nomor seri faktur pajak terdiri dari tahun terbit dan nomor urut. Kita bahas satu persatu. Untuk faktur pajak terdiri dari kode transaksi. Di sini kode transaksi itu nanti akan muncul seperti yang ada di layar. Kemudian kita akan perhatikan satu persatu. Kode faktur pajak, kode transaksi itu akan muncul di sini di depan. 2 digit yang paling depan. Kodenya berapa saja? Kode transaksi itu 01, 02, 03, 04, 05 sudah dihapus, 06, 07, 08 serta 09. Selanjutnya kembali ke awal, kode status. Kode status di sini adalah 0. Yang tadi 01, 02 itu akan ada di sini, tergantung dengan siapa kita bertransaksi. Kalau di sini kode statusnya itu 0 berarti normal, kalau 1 itu artinya pembetulan. Kode transaksi yang 01 itu transaksi dengan siapa? 01 itu untuk penyerahan kepada selain pemungut PPN. Contohnya kita bertransaksi dengan pihak swasta. Kemudian kode 02 penyerahan ke pemungut PPN bendara pemerintah. 03 penyerahan ke pemungut PPN selain bendahara pemerintah, contohnya BUMN atau BUMD. 04 itu penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain. DPP nilai lain itu yang seperti apa? Seperti yang kita bahas kemarin di sesi kedua, ada beberapa pemakaian sendiri, kemudian cuma-cuma dan yang lainnya. Di situ ada semuanya. 05 di kode 05 ini, kode ini tidak digunakan lagi sejak 01 atau 1 April 2010. Selanjutnya kode transaksi faktur pajak yang kodenya memakai kode 06 itu adalah penyerahan BKP ke orang pribadi pemegang paspor luar negeri, penyerahan hasil tembakau dan penyerahan dengan tarif selain 10%. Ini pemakaiannya menggunakan kode 06. Selanjutnya itu pakai kode yang 07. 07 itu yang bagaimana? 07 itu penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya tidak dipungut. 07 tidak dipungut. 08 itu penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPNBM. Selanjutnya yang terakhir itu adalah 09. Itu yang seperti awal saya selalu katakan, penyerahan aktiva pasal 16D yang PPN-nya dipungut sendiri. Nah, itu masuknya ke sini. Aktiva yang awalnya tidak untuk diperjualbelikan, itu masuknya ke 09. Penyerahan kepada pemungut PPN menggunakan kode transaksi 02 atau 03 kecuali dalam hal atas penyerahan kepada pemungut PPN, PPN yang terutang dikecualikan dari pemungutan oleh pemungut PPN. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN. Mungkin kita di lapangan sering terbolak-balik waktu kode transaksi 07 sama 08. Sama-sama nih hampir mirip, penyerahan yang PPN-nya atau PPN dan PPNBM-nya tidak dipungut. Cara mudahnya atau bahasa paling simpel itu cara menghafalnya bagaimana? Nah, kalau 07, 7, awal depannya 7 itu kan T, nah, dipungut. Nah, itu pakai 07. 08 penyerahan dibebaskan, bebas. 088 kan seperti angka B. Nah, itu bebas. Biar apa? Biar kita nanti
hafal, cara menghafalkannya seperti apa. Paling mudah 01 itu dengan pihak swasta, 02 dengan bendaharawan, 03 itu dengan BUMN atau BUMD, 04 DPP nilai lain, 06 pemegang paspor luar negeri, hasil tembakau, dan yang lainnya. Nah, itu cara kita menghafalkan dengan cepat. Itu bagaimana caranya untuk menghafalkan? Ya, kita selalu baca, kemudian setelah baca kita tulis. Selanjutnya, penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Antara lain adalah yang pertama, ketentuan yang mengatur mengenai biaya masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman atau hibah luar negeri. Garis bawahnya adalah hibah luar negeri atau pinjaman. Selanjutnya, yang kedua, ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan perpajakan bagi pengusaha kena pajak berstatus import produksi tujuan ekspor atau IPTE dan perusahaan pengolahan di kawasan berikat. Nah, ini. Selanjutnya, yang ketiga, ketentuan yang mengatur mengenai tempat penimbunan berikat. Keempat, ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan pajak pertambahan nilai atas penyerahan aftur untuk keperluan penerbangan internasional. Nih, penerbangan internasional itu mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur mengenai toko bebas bea. Ini beberapa yang mendapatkan fasilitas. Selanjutnya, ada lagi ketentuan yang mengatur mengenai pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan bahan bakar nabati di dalam negeri. Itu juga ditanggung pemerintah. Ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta pengawasan atas dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Selanjutnya ada di ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengawasan, pengadministrasian, pembayaran, serta pelunasan pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah, atas pengeluaran dan atau penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean, dan pemasukan dan atau penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas. Kemudian ada lagi ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Pasal 1 ayat 1 PPRI nomor 81 tahun 2015, barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Ini ada barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi, ada beberapa nih. Nah, ada banyak, nanti bisa kita baca. Yang pertama adalah mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan. Mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak oleh BKP yang menghasilkan BKP tersebut, tidak termasuk suku cadangnya. Jadi hanya mesin dan peralatan pabriknya ini yang satu kesatuan. Untuk suku cadangnya berbeda. Yang kedua, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini, khususnya berarti bidang kelautan dan perikanan. Yang ketiga, jangat dan kulit mentah yang tidak disamak.
Keempat, ternak yang kriteria dan atau rinciannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Ini khusus untuk pertanian. Barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Yang lainnya adalah yang kelima, bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan. Jadi yang punya usaha ini bisa menggunakan fasilitas ini, ada bibit. Selanjutnya, apalagi? Yang keenam, pakan ternak. Ya, ternyata pakan ternak tidak termasuk apa? Tidak termasuk pakan hewan kesayangan. Jadi berbeda-beda. Kalau kambing beda, sapi beda, atau kucing anggora, kucing yang harganya mahal, kemudian hewan kesayangan itu beda pakannya. Ya, kalau pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan, contoh sapi, kerbau, dan yang lainnya itu bisa. Selanjutnya di ketujuh, pakan ikan itu dibebaskan, juga strategis. 8. Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan yang kriteria dan atau rincian bahan pakan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Jadi harus ada izin dari menteri-menteri tersebut pertimbangannya. Selanjutnya ada bahan baku kerajinan perak. Nih, bahan baku kerajinan perak itu juga strategis. Bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan atau dalam bentuk perak batangan. Selanjutnya ada ini bagi yang punya rumah. Unit hunian rumah susun sederhana milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi. Nah, ini ada subsidinya. Kepemilikan rumahnya bersubsidi. Ada syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, listrik. Kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 voltage ampere. Nah, ini adalah beberapa barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi banyak sekali ada barang dan kita perlu ketahui itu untuk dipahami ini tidak kena PPN, ini dibebaskan dan yang lainnya itu muncul. Faktur pajak yang selanjutnya adalah penggunaan kode status yang seperti tadi saya ungkapkan di awal. Di sini kode faktur pajak yang kode status, kode transaksinya yang 01 sampai 09. Kemudian ada digit ketiga kode status yang ini. Di sini penjelasannya adalah kode status ini, kode status diisi dengan ketentuan sebagai berikut. 0 itu untuk status normal, berarti faktur pajak buatan awal sudah benar. Tetapi ada juga nanti kalau salah membuat faktur pajak terus diganti seperti apa? Nah, diganti yang 0 itu tadi menjadi faktur penggantinya, yaitu pakai angka 1 untuk status penggantian. Jadi 0 tadi, contoh 010 itu normal, 011, nah itu statusnya penggantian dari faktur pajak yang awal, yang sudah benar. Dalam hal diterbitkan faktur pajak pengganti kedua dan ketiga, dan seterusnya, maksudnya ini seperti apa? Ternyata saat kita membuat faktur pajak, salah sekali. Setelah kita ganti, ternyata salah lagi 2 kali. Terus salah lagi 3 kali dan seterusnya. Maka kode status yang digunakan kode statusnya 2 atau 3 atau 4 atau 5. Tidak, itu semuanya kembali ke kode status 1, tetap menggunakan angka 1. Penggunaan nomor seri faktur pajak. Nomor seri faktur pajak terdiri dari 11 digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 digit tahun penerbitan.
Jadi setiap faktur pajak, jatah faktur pajak itu digunakan per tahun. Nomor seri faktur pajak digunakan untuk menerbitkan faktur pajak dalam tahun yang sama dengan 2 digit tahun penerbitan yang tertera dalam nomor seri faktur pajak. Nomor seri faktur pajak diberikan dalam bentuk blok. Diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah sesuai permintaan pengusaha kena pajak. Contoh, PKP meminta nomor seri faktur pajak pakai elektronik nomor faktur, sekarang namanya Innova. Maka nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh Dirjen Pajak dapat berubah seperti ini kodenya. 00119 000001 sampai dengan 00119 sampai 100. Berarti blok pertama kita mendapatkan nomor 1 sampai 100. Inilah jatah faktur pajak yang kita gunakan, dan itu sekarang sudah tertera siapa yang memintanya jumlahnya berapa, kemudian nomor serinya berapa. Itu satu wajib pajak hanya memiliki ini. Nah, nomor seri ini hanya dimiliki oleh satu wajib pajak. Perusahaan A meminta jatah faktur pajak nomornya ini. Perusahaan B apakah sama dengan ini? Pasti berbeda. Boleh nggak kemudian seumpama perusahaan minta lagi? Bisa. Nah, blok yang kedua itu minta lagi. Nah, ini 01019 170 sampai 199. Ini blok kedua. Cara penggunaannya nanti disesuaikan. Minta lagi boleh nggak? Boleh. 00319 sampai 81, 00319 98. Cara penggunaannya nanti diurutkan seperti ini. Yang blok pertama dihabiskan terlebih dahulu, baru ke blok kedua, kemudian selanjutnya di blok ketiga. Jangan asal loncat-loncat, biar terstruktur, biar urut dan rapi. Faktur pajak pengganti. Dalam hal terdapat kesalahan pengisian yang menyangkut data transaksi cacat, rusak, wajib diterbitkan faktur pajak pengganti sebagai berikut. Tanggal faktur pajak pengganti adalah tanggal saat diterbitkannya faktur pajak pengganti. Nomor urut faktur pajak pengganti adalah nomor urut faktur pajak yang diganti dengan kode status berapa? 1, yaitu faktur pajak yang menggantikan setelah tadi normal. Dengan penerbitan faktur pajak pengganti tersebut, sudah semestinya juga melakukan pembetulan SPT-nya. Maksudnya ini gimana? Seumpama kita melakukan pembetulan faktur pajak pengganti, terjadi kurang bayar atau lebih bayar, terjadi penyesuaian, berarti kita melakukan pembetulan SPT pada masa tersebut. Contoh tata cara pembetulan SPT apabila terbit faktur pajak pengganti. Contoh, tanggal 10 April 2018, PTA menjual barang kena pajak ke PTB seharga 15 juta. PTA menerbitkan faktur pajak nomor 010918, ini tahun 2018, contohnya 854000505 tanggal 10 April 2018. DPP-nya berapa? 15 juta, PPN-nya 10% dari 15 juta adalah 1.500.000. Tanggal 5 Juni 2018 diketahui ternyata ada kesalahan. Diketahui bahwa harga jual seharusnya bukan 15 juta tetapi 17 juta. Terus bagaimana? Nah, di sini ada fasilitas faktur pajak pengganti, nggak usah terlalu bingung. Boleh nggak diganti? Boleh. Atas kesalahan tersebut, PTA menerbitkan faktur pajak pengganti nomor yang awalnya 010 kemudian berganti menjadi 011. Nah, ini 011 yang berbeda hanya depannya 010, ini 011 berubah menjadi 011918 854 sama dengan yang di awal tadi, cuma bedanya di depannya. Menggunakan nomor faktur yang diganti, jadi nomor fakturnya tetap yang itu. Tanggalnya berapa? Nah, diketahuinya tanggal 5 Juni, berarti ini ditulisnya atau dibuatnya faktur pajak 5 Juni 2018, tanggal saat dibuat faktur pajak pengganti, dengan DPP-nya diganti yang awalnya 15 juta menjadi 17 juta. PPN-nya berapa? 1.700.000. Jadi nantinya menjadi
lebih bayar atau kurang bayar? Menjadi kurang bayar. Karena yang awalnya 15 juta menjadi 17 juta DPP-nya. PPN-nya 1,5 juta menjadi 1.700.000. Nanti bisa kurang bayar 200.000. Nah, itulah contoh-contoh untuk faktur pajak penggantinya. Kemudian saat penerbitan faktur pajak itu kapan? Saat penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaannya, pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan yang bertahap-tahap itu. Atau saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, di PPN ada yang namanya retur. Nah, retur barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nota retur atau nota pembatalan. Kalau retur BKP, berarti retur barang kena pajak, diterbitkan nota retur. Kalau retur JKP, jasa kena pajak, diterbitkan namanya nota pembatalan. Diingat-ingat, retur BKP itu nota retur, retur jasa kena pajak diterbitkan namanya nota pembatalan. Bagaimana cara membuatnya? Nota retur dan atau nota pembatalan paling sedikit harus mencantumkan nih waktu kita membuat nota retur, nota pembatalan, diusahakan semaksimal mungkin harus mencakup ini nomor urut nomor nota retur. Yang kedua, nomor kode seri dan tanggal faktur pajak dari BKP atau JKP yang dikembalikan. Selanjutnya ada nama, alamat, dan NPWP pembeli. Selanjutnya ada nama, alamat, NPWP pengusaha kena pajak penjual kita yang mengeluarkan seumpama. Jenis barang, jumlah barang, jumlah harga jual BKP atau JKP yang dikembalikan harus muncul di dalam nota tersebut atau retur tersebut. PPN atas BKP atau JKP yang dikembalikan atau PPN dan PPNBM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan. Bisa. Tanggal pembuatan nota retur atau nota pembatalan harus ada tanggalnya. Tanggal pembuatan kapan? Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur atau nota pembatalan. Ini harus dilengkapi dari semuanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidaknya ini harus disiapkan. Jangan hanya membuat nota biasa saja tetapi tidak mencantumkan kelengkapan seperti ini. Selanjutnya di retur BKP dan JKP ada nota retur atau nota pembatalan hanya yang faktur pajak atas penyerahan mencantumkan identitas pembeli atau penerima jasa dapat mengurangi untuk pajak keluaran untuk bagi BKP penjual. Untuk pengurangan PM dalam hal PM atas BKP atau JKP yang dikembalikan telah dikreditkan atau biaya atau harta dalam hal pajak atas BKP atau JKP yang dibiayakan bagi BKP pembeli. Ini untuk retur BKP dan JKP. Di dalam faktur pajak ini banyak sekali yang perlu kita hafalkan, kita cermati, kita pahami. Bagaimana kita nanti mengeluarkan faktur pajak, karena di pajak pertambahan nilai, awal dari semuanya adalah, awal mulanya itu dari dengan siapa nanti kita bertransaksi, kemudian kapan kita bertransaksi, kemudian kodenya seperti apa, itulah yang bisa kita gunakan untuk menyusun di SPT masa PPN nanti. Resiko yang banyak terjadi di lapangan adalah kesalahan pembuatan faktur pajak itu berakibat pada penyusunan SPT masa. Karena apa? Nah, kita harus menghafalkan kado transaksi tadi 01 sampai 09 itu kita transaksi dengan siapa saja, menggunakan kodenya bagaimana, kalau pembetulan seperti apa, kalau ada nota retur juga bagaimana. Kelengkapan semuanya harus kita penuhi dengan baik dan cermat. Nah, di sini saya minta kepada rekan-rekan semuanya diperbanyak untuk membaca kasus-kasus yang ada, kemudian
Bagaimana biar kita hafal kodenya, yaitu dibaca pelan-pelan berulang-ulang, kemudian dicari nanti contoh-contoh kasusnya. Biar apa? Biar kita nanti paham. Penyusunan faktur pajak adalah dasar untuk menyusun SPT BPN. Demikian tentang pertemuan yang sesi ketiga ini tentang faktur pajak. Meskipun hanya sebentar, hanya singkat, tetapi inilah pokok dari hampir keseluruhan dari PPN, yaitu faktur pajak. Selamat bekerja, selamat belajar, pokoknya jaga kesehatan. Semoga dengan diskusi sharing tentang faktur pajak kita dapat menambah wawasan kita tentang pajak pertambahan nilai. Terima kasih dari saya. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.